Baik, hadirin sekalian, malam terus bergulir, rasanya tidak sabar lagi kita menyaksikan mahakarya anak-anak kita dalam rangka kegiatan panggung gembira As-Sakib Generation yang insya Allah mudah-mudahan akan menghibur kita, mempesonakan diri kita. Oleh karena sebelumnya mari kita semangatkan dulu anak kita. Arido, 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 Arido. Kamu bisa, kamu bisa. Luar biasa. Dengar mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Panggung Gembira 2022 As-Sakib Generation dengan ini saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Preview. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Semua ini berawal dari niat dan kegigihan seorang muslim yang ingin ikut serta membela dan memperjuangkan agama Islam melalui pendidikan. Beliau adalah Kiai Haji Asmuni bin Haji Rohili. Lahir pada 5 Desember 1940, beliau adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Beliau terlahir bukan dari keluarga yang kaya raya, akan tetapi sederhana dan penuh keterbatasan. Beliau bahkan tidak tamat pendidikan sekolah dasar atau dulu lebih dikenal dengan sekolah rakyat, dan tak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi karena faktor ekonomi. Meski tidak mengenyam pendidikan formal dan penuh keterbatasan, Kiai Haji Asmuni tidak pantang menyerah. Beliau adalah seseorang yang memiliki visi misi yang luar biasa cemerlang. Dengan segala keterbatasannya, beliau ingin ikut serta membantu dan membangun agama Islam. Beliau adalah sosok yang senang menimba ilmu dan senang bersilaturahim. Beliau sering menghadiri berbagai kajian-kajian Islam dan belajar ilmu agama. Kiai Haji Asmuni memang bukan seseorang yang berpendidikan tinggi, akan tetapi pemikiran, semangat, dan cita-cita beliau untuk membela agama Islam melampaui pemikiran seorang sarjana. Kiai Haji Asmuni juga seorang pekerja keras. Ketika teman-teman seusianya asyik bermain, Kiai Haji Asmuni bekerja mencari uang. Ntar kita main bola, Nyok. Wah, ide yang bagus tuh. Hayo. Gas, di lapangan biasa ye. Munik, lu ikut kagak? Wah, kayaknya kagak bisa deh. Hari ini Ayah mau ke TPS soalnya. Buset dah, mulung-mulu lu tiap hari. Tahu lo, dasar pemulung. Dasar pemulung. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Loh, mau kemana lagi nih? Baru pulang sekolah. Iya nih, Mbak. Ayah mau sholat dulu ya, Mbak, di masjid. Habis itu mau ke TPS lagi. Ke TPS lagi nih. Lo ngapain sono terus? Ngapain baba ya nih? Lo jadi capek-capek gini. Lo jadi kerja terus. Emang apa sih nih cita-cita lo? Sini cerita ke baba. Iya, Mbak. Kagak apa-apa. Muni cuman pengen punya uang sendiri. Muni pengen punya sekolah, Pak. Ya doain Muni ya, Pak. Oh iya deh nih. Semoga lo jadi orang gedongan. Lo jadi orang bermanfaat ya nih. Hati-hati di jalan. Pulangnya jenis sorean. Ya udah, Pak. Muni berangkat ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setiap harinya, pada remaja hingga dewasa, beliau menumpang kendaraan Pak Tuin, seorang sopir truk sampah, menuju tempat pembuangan sampah dan limbah di daerah Jembatan 5. Lalu ia pun memulung sampah-sampah yang ada di sana, khususnya besi, kuningan, dan logam-logam lainnya. Beliau juga mengumpulkan bungkus odol dan Pepsoden yang terbuat dari aluminium. Bungkus-bungkus pasta gigi yang telah beliau kumpulkan lalu dibakar dan kemudian dijual ke pengepul. Hal itu beliau lakukan nyaris setiap hari. Ketika beranjak dewasa, beliau bekerja di sebuah pabrik batik. Buah dari kerja keras, ketekunan, dan kejujuran beliau, sang pemilik pabrik pun memberikan bantuan modal kepada Kiai Haji Asmuni untuk memulai usahanya sendiri. Dari modal usaha yang diberikannya tersebut, kemudian Kiai Haji Asmuni belajar membuat wajan penggorengan kepada kakak iparnya, yaitu Haji Ponijo, yang mempunyai usaha pembuatan kuali dan wajan dengan merek Kembang Tanjung. Setelah beberapa tahun, atas restu dari kakak iparnya, Kiai Haji Asmuni mulai merintis usaha pembuatan wajan dan kuali sendiri dengan merek Swan Brand dan AMN, yang merupakan singkatan dari kata Asmuni yang dijual hingga Jawa dan Bali. Dengan ketekunan dan kejujurannya, segala usaha yang dirintis oleh Kiai Haji Asmuni berkembang dengan baik. Dan buah dari berbagai kerja kerasnya itu membuat Kiai Haji Asmuni bahkan mampu membangun sebuah masjid senilai 100 juta rupiah hingga dimuat dalam sebuah berita di koran. Kiai Haji Asmuni juga aktif dalam usaha pembebasan tanah, dan dalam usaha pembebasan tanah itulah tampak kepiawaian beliau dalam berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat. Beliau juga rajin berinvestasi dengan membeli tanah, baik di daerah Palmerah maupun di daerah-daerah lain di Jakarta. Pada sekitar tahun 70-an, beliau membeli tanah di daerah Pekayon dan berniat mendirikan sebuah yayasan di sana. Namun, hal itu tak jadi beliau lakukan karena letaknya terlalu jauh dari tempat tinggal beliau di daerah Palmerah, Jakarta. Dan akhirnya beliau memberikan tanah tersebut kepada salah seorang sahabat beliau, yaitu Kiai Haji Khalil Ridwan,
yang ketika itu baru kembali setelah sebelumnya menimba ilmu di kota Madinah. Tidak berhenti sampai di situ, Ki Haji Asmuni ingin terus ikut serta membela agama Islam, khususnya melalui jalur pendidikan. Pada tahun 1981, Ki Haji Asmuni bersama kedua sahabatnya yang tergabung dalam geng jihad, yaitu Haji Hasbullah dan Dr. Andes Haji Komaruzzaman, mendirikan Yayasan Arido Palmerah yang bekerja sama dengan salah satu lembaga pendidikan Islam terbaik di Indonesia, yaitu Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Yaudah, aye punya tanah di Palmerah. Aye mau wakofin, pokoknya buat sekolahan. Mending kita voting dulu nyok, nama buat yayasan kita nanti. Yuk, ayo. Emang kira-kira nama yang cocok buat yayasan kita ntar apa ya? Kagak tahu nih, enaknya apa ya? Ah, urusan lama mah. Aye ridho aja dah, nama mau kasih apa? Nih, lu mah ngikut-ngikut aja. Ntar gua kesini, lu ngikut. Ntar gua kesana ngikut. Ntar gua ke Empang, lu ngikut juga lagi. Tunggu Ji, lu tadi bilang apa? Lu ridho. Nah itu aja, Arido gimana? Hai, Sohijidan. Yaudah deh, Arido lah. Yayasan Arido Palmerah terbentuk. Yayasan Arido Palmerah pada akhirnya menjadi yayasan yang bergerak di bidang pendidikan yang menaungi TK Islam Al-Azhar 5 Kemandoran yang berdiri pada tahun 1985. Kemudian SD Islam Al-Azhar 5 Kemandoran yang berdiri 2 tahun berikutnya, yaitu tahun 1987, dan SMP Islam Al-Azhar 4 Kemandoran yang berdiri pada tahun 1991. Pada tahun 2005, beliau membeli tanah di wilayah Parung Aleng, Bogor dan mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran Ar-Ridho Sentul. TPA itulah yang kelak menjadi cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Modern Ar-Ridho Sentul. Pada tahun 2010, Ki Haji Asmuni berbincang dengan anaknya, yaitu Ki Haji Insinyur Hodori MSc, tentang keinginan beliau untuk mendirikan sebuah pesantren. Doi, abang sekarang udah punya TK, udah punya SD, udah punya SMP juga. Tapi abang masih ngerasa kurang. Abah belum bisa wujudin impian sama abah. Abah pengen diriin pesantren. Nah, di Sentul udah ada nih tanah, dan abah pengen diriin pesantren di sana. Wah, alhamdulillah. Bagus tuh, Bah. Emang pondok kayak gimana sih, Bah, yang abah harapin? Nah, itu yang lagi abah pikirin. Lu ada saran kagak? Bentar. Gimana kalau ke Darun aja, Bah? Pondoknya Haji Komaruzzaman. Darun aja udah ada. Terus dia udah bisa berjalan sendiri. Kagak usah deh. Nggak usah mulu, Bah. Gimana kalau ke Darul Quran nih, Bah? Pondoknya Ustadz Yusuf Mansur. Abah udah pernah nanyain, dan katanya mereka nggak menyanggupi. Ya udah, gini aja, Bah. Gimana kalau kita ke Gontor aja, Bah? Anak aye si Fahmi mondok di sono. Nah gini. Pondok kayak gitu tuh yang abah harapin, doi. Pokoknya lu urus semuanya. Dah, bismillah, abah pengen pondok kayak Gontor. Ki Haji Hudori pun tampak kebingungan dengan permintaan ayahnya. Di tengah kebingungannya, beliau kemudian berangkat ke pondok pesantren Darun Najah Ulul Jami untuk meminta bantuan kepada Ki Haji Sofwan Manaf untuk bersilaturahmi dengan pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, yaitu Kiai Haji Dr. Abdullah Syukri Zarkashi MA. Akhirnya berangkatlah Ki Haji Hudori ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai, izin menyampaikan pesan Abah aneh Pak Kiai. Beliau ingin sekali mendirikan pondok pesantren. Kami juga sudah menyiapkan lahan di Sentul. Mohon doa dan bimbingannya Pak Kiai untuk kami. Oh, alhamdulillah. Niatnya bagus. Tapi aneh mau nanya nih. Sebenarnya yang mau dirikan pondok ente atau abah ente sih? Dua-duanya Pak Kiai. Saya juga siap berjuang untuk mewujudkan cita-cita Abah. Nah, bagus kalau begitu. Siap dah. Insya Allah nanti saya akan ke sana
langsung. Bener Pak Kiai. Alhamdulillah. Syukron Pak Kiai. Kami tunggu. Kami sekalian pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lama setelah kunjungan Kiai Haji Hudori ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Kiai Haji Syukri pun melakukan kunjungan ke tanah yang rencananya akan didirikan Pondok Pesantren Modern Arido Sentul. Ketika itu Kiai Haji Asmuni sudah mulai sakit stroke ringan. Gini ya bah. Abah kan lagi sakit. Apa Abah yakin mau ikut keliling? Kagak. Abah kagak apa-apa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kiai. Terima kasih sudah mau hadir ke tempat kami Pak Kiai. Saya sangat senang. Semoga dengan kehadiran antum kami dapat mendirikan pondok pesantren di sini Pak Kiai. Bapak yakin ingin mendirikan pesantren dan di manakah lahan yang akan dibangunkan pesantren? Iya, saya sangat yakin Pak Kiai. Insya Allah di sini lahannya. Dan di sini juga saya akan berjuang untuk perkembangan pesantren. Seberapa yakin Bapak ingin mendirikan pondok pesantren? Seperti Gontor, 25%, 50%, atau 75%? 100% Pak Kiai. Saya sangat yakin Pak Kiai. Dengan pondok pesantren saya ikhlas membangun. Saya yakin harta itu tidak akan dibawa mati. Yang dibawa mati hanyalah amal ibadah kita. Begitu kan Kiai? Alhamdulillah, sungguh besar sekali niat Bapak. Saya bisa melihat pondok pesantren ini akan tumbuh besar sebesar keikhlasan Bapak. Nanti saya akan kirim 4 orang guru KMI dan 2 orang Ustadz S1 ke sini. Tahun pertama insya Allah 150 santri. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Kiai. Baik, kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kunjungan Kiai Haji Syukri ke Arido, Kiai Haji Asmuni tak henti-hentinya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Engkaulah yang maha lembut lagi maha pemurah. Maha suci Engkau ya Allah, pemilik arsy yang agung. Segala puji bagimu Tuhan semesta alam. Hamba mohon kepadamu ya Allah, kelimpahan rahmatmu ya Allah. Ya Allah, hamba mohon permudahkanlah hamba dalam usaha pendirian pondok pesantren. Jadikanlah pesantren itu nanti adalah pesantren yang Engkau berkahi, yang melahirkan generasi-generasi terbaik, yang kelak akan menjadi pembela agama ini ya Allah. Perkenakanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa beliau tetap rajin bersedekah, sebuah kebiasaan yang sudah beliau lakukan sejak masih muda. Hal itu beliau lakukan agar Allah berkenan melancarkan usahanya dalam pendirian pondok pesantren. Istri beliau, Hajah Halimah, juga tak henti-hentinya menyemangati beliau dan ikut mendoakan kelancaran dan kemudahan usaha Kiai Haji Asmuni untuk mendirikan pesantren. Waktu terus berjalan. Sakit yang diderita Kiai Haji Asmuni semakin bertambah parah, sehingga menyebabkan beliau harus dirawat di rumah sakit. Meski sedang sakit parah, Kiai Haji Asmuni tak henti-hentinya memikirkan pondok pesantren. Beliau terus menanyakan bagaimana perkembangan usaha pendirian pondok pesantren. Hingga suatu malam di rumah sakit, ketika itu Kiai Haji Asmuni sedang ditemani oleh salah satu anaknya, yaitu Hajah Rogaya. Suatu kejadian yang tak pernah terlupakan pun terjadi. Assalamualaikum bang. Ini abah berontak ngopetin selang-selangnya, maksa pengen ke pondok. Astagfirullah. Ya. Tolong tenangin abah dulu ya. Insya Allah nanti doi langsung ke sana. Iya bang. Bah, abah kenapa bah? Ada yang bisa doi bantu? Abah gak boleh lepas selang-selangnya.
biar Abah tuh cepet sembuh. Pokoknya Abah mau ke pondok. Lu nggak denger apa ya? Coba panggilin si Twin, antar gua ke pondok. Pakai mobil atau apa kek, intinya gua mau ke pondok. Ingat ya Doi, setiap hari Abah keluar rumah ngeliat sekolah itu masih jauh dari sempurna. Doi tahu kan usaha Abah cuma modal berkah aja. Jadi Doi harus tetap berjuang, bangun tuh pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mohon maaf. Ini Hane Udori, putranya Haji Asmuni. Kemarin-kemarin Bapak sempat memaksa ingin ke pondok Pak Kiai. Tapi pondok kami kan belum rampung. Hari ini kondisi Bapak melemah dan si Bapak hanya 40/20. Pak Kiai, tolong doakan Bapak saya. Semoga beliau diberikan kesembuhan. Insya Allah, besok saya ke sana menjenguk Pak Kiai. Baik Pak Kiai, terima kasih. Alhamdulillah Pak Kiai, Abah senyum. Tensi Abah terus naik dari sebelumnya 40/20. Sekarang sudah di angka 80/40. Alhamdulillah, syukurlah. Udori, apa wasiat beliau? Selama beliau sakit, beliau terus-menerus membicarakan dan menanyakan tentang pesantren Pak Kiai. Cita-cita beliau sungguh mulia. Saya bisa merasakan beliau adalah orang yang sangat ikhlas berjuang dalam pendidikan Islam. Amal beliau sudah banyak. Kamu yang harus melanjutkan perjuangannya. Baik Pak Kiai. Dan qadarullah, pada hari itu juga, Jumat tanggal 7 Oktober 2011 pukul 4 sore, Kiai Haji Asmuni berpulang ke rahmatullah pada usia 70 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perjuangan pendirian pondok pun dilanjutkan oleh Kiai Haji Insinyur Hudori MSc. Dengan pantang menyerah, beliau bersama dengan pengurus Yayasan Arido Palmerah dan saudara-saudaranya terus berjuang melanjutkan usaha Kiai Haji Asmuni dalam pendirian pondok pesantren. Akhirnya pada tanggal 1 Juli 2012 bertepatan dengan 11 Syakban 1433 Hijriah, pondok pesantren modern Arido Sentul dibuka secara resmi dengan santri awal 17 orang dari target 150 yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tahun pertama berdirinya pondok pesantren modern Arido Sentul penuh dengan berbagai kekurangan. Bahkan para santri pun harus belajar di alam terbuka karena kurangnya fasilitas. Namun Kiai Haji Hudori
pengurus yayasan, dan saudara-saudaranya tidak pantang menyerah. Bersama-sama mereka terus berusaha membangun dan memajukan Pondok Pesantren Modern Arido Sentul. Seiring berjalannya waktu, Pondok Pesantren Modern Arido Sentul semakin berkembang dan semakin maju, hingga akhirnya Pondok Pesantren Modern Arido Sentul bisa seperti sekarang. Semua itu berkat usaha para pejuang pondok dan doa yang tidak henti-hentinya dari Umi Hajah Halimah. Ki Haji Asmuni kini memang sudah tidak ada, namun harapan, tekad, dan semangat beliau tetap ada dan terus membara. Dengan penuh kegigihan, Kilhaj Kilhudori MSC serta para pengurus yayasan dan saudara-saudaranya melanjutkan estafet perjuangan demi mewujudkan cita-cita pendiri pondok. Waktu terus berjalan. Kini tahun 2022, 10 tahun yang lalu, Arido bukanlah apa-apa. Tempat ini hanyalah perkebunan dan rawa-rawa. Akan tetapi dengan kegigihan, keteguhan, kesabaran, niat yang tulus, serta tekad yang kuat, dan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Arido bisa menjadi seperti sekarang. 10 tahun bukanlah masa yang singkat, 10 tahun bukanlah waktu yang sebentar. 10 tahun kini telah kita lalui, terkadang diiringi canda tawa, dan terkadang diisi tangis duka. Ini bukanlah akhir perjalanan, tapi ini awal perjuangan. Dan disinilah kita sekarang, 10 tahun Pondok Pesantren Modern Arido Sentul. 10 tahun yang akan menjadi batu loncatan untuk 20, 30, 50, bahkan 100 tahun ke depan. Perjalanan 1000 mil selalu dimulai dengan langkah pertama. Alhamdulillah, 10 tahun telah kita lalui. Langkah pertama sudah kita tapaki. Prestasi-prestasi, buah dari kerja keras sudah kita dapati. Juara 2 dalam ajang Ekopontren Award 2017 Kabupaten Bogor. Terpilih sebagai lembur Tohaga Lodaya, percontohan Pondok Pesantren Mandiri di Kecamatan Sukaraja tahun 2020. Juara 2 dalam perlombaan futsal Sejabodetabek di Pondok Pesantren Darun Najah Sigening tahun 2016. Juara 1 Darel Azhar Arabic and English Championship 2017. Juara Harapan 3 kategori penegak dalam Lomba Perkemahan Penggalang dan Penegak ke-30 tingkat nasional di Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 2018. Juara Harapan 1 dalam Lomba Perkemahan Latan Sagali Inovasi se-Jawa Barat dan Banten tahun 2019. Juara 2 kategori penegak dalam Lomba Perkemahan Penggalang dan Penegak ke-31 tingkat nasional di Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 2019. Juara umum dalam perlombaan Festival Muharram Santri se-Kota Bogor di Pondok Pesantren Al-Inayah Bogor tahun 2018. Juara umum dalam Language and Arts Festival keempat se-Jawa Barat, Jakarta, dan Banten di Pondok Pesantren Darul Muttaqin, Bogor tahun 2019. Juara umum Darel Azhar Arabic and English Championship di Pondok Pesantren Darel Azhar, Rangkas Bintung, Banten tahun 2019. Juara umum dalam kejuaraan silat Pajajaran Cup se-Kota Bogor tahun 2019. Juara umum dalam kejuaraan silat Arido Open se-Jawa Barat tahun 2017. Dan berbagai prestasi lainnya. Dan terimalah persembahan dari kami, spesial Satu Dasawarsa Pondok Pesantren Modern Arido Sentul, Mahakarya Seni Akbar, Panggung Gembira 610 As-Sakib Generation. Selamat menyaksikan. Kobarkan api semangat yang tak terlupakan, gejolak hati akan lama penantian, pembuktian Mahakarya Satu Dasawarsa. Melangkah maju dan hilangkanlah semua ragu, berjuanglah demi keberhasilanmu, pembuktian Mahakarya Panggung Gembira. Kobarkan api semangat yang tak terlupakan, gejolak hati akan lama penantian, pembuktian Mahakarya Satu Dasawarsa. Melangkah maju dan hilangkanlah semua ragu, berjuanglah demi keberhasilanmu, pembuktian